Itu saya pernah loh akan ceramah di daerah, ya enggak usah saya sebut lah. Di situ ada orang telanjang bulat, bulat itu bunder, telanjang bulat belas gak pakai pakaian, laki-laki. Melok jagongan di situ. Orang yang datang itu mencium. Ya aku ya enggak mungkin lah, saya tahu. Mau iki wong gendeng kok. Andai kata wali pun, ya tidak mungkin Allah SWT mengizinkan orang yang dikasih lalu udah melejet itu. Apa melejet? Ya udah bulat tadi. Mohon maaf, saya tetap hormat pada siapapun, pendapat apapun, tapi kalau orang tidak patuh syariat, ya tidak bisa disebut wali. Wong Allah SWT mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, surat Yunus itu. Wali itu siapa? Yang beriman dan bertakwa. Saya pernah ada seorang yang dijagongi. Ini kiai, katanya kiai katanya. Ya memang nasabnya kiai. Poso-poso itu loh, awan mangan. Tapi dihormati karo kiai. Saya enggak mau saya. Ada yang sualan cekak, sualan apa Mas? Sualan ya. Jalan apa dek? Jadi sualan cekak tok wis. Jadi gak nggawe kaos, gak nggawe pokoke nggur iki tok. Iki ya kotor pisan, mambu pisan. Iku ya dihormati. Menghormat orang baik tapi jangan mengkultuskan. Enggak, Pak, saya enggak setuju itu. Loh, itu kan wali. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini dituntut menghukumi yang ketok, yang kelihatan. Nek ketoke gak nutup aurat ya bukan wali lah. Nek ketoke gak poso sedangkan dia bukan musafir ya bukan wali lah. Mungkin loro. Andai kata loro ya mesti makanya tidak di depan umum, tidak kelihatan orang. Itu kelihatan orang, nggak gendeng kok, nggak gendeng, dia Gus, dipanggil Gus. Astagfirullahaladzim ya. Tapi gak tak sebut namanya kan, gak tahu gitu gitu. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, ya, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? Majdhub. Wali majnun ya. Gimana orang gila nanti? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya itu orang gila, ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majdhub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini enggak apa-apa. Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila enggak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila enggak sholat ya wajar. Tapi jangan bilang orang enggak sholat kemudian jadi apa? Wali. Ya. Saya disebutkan, saya baca tadi di internet ada wali majdhub, fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan tidak minum, masya Allah. Tapi ngerokokan. Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Saleh. Ya. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat kesana sini? Ya. Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar kata Nabi, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis. Jangan jadi imam, nanti enggak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis. Ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani.
Ya, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu. Ini bukan datangi dicium-cium kakinya, ya. Sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini? Memalukan. Orang soleh seperti ini. Ya, kasihan ini orang gila, ente jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ya. Ini wali, subhanallah. Orang datang ngantri, cium tangan sama wali majnun, ya. Ya, subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang saleh, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karamah ya bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para wali, ya, sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka tentunya tidak diperbolehkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita menyatakan sedikit-sedikit wali Allah. Ya benar bahwa semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pada prinsipnya dia adalah wali, karena Allah berfirman, ala inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hanya berbeda-beda kadar keimanan kita, ketakwaan kita, masing-masing kita berbeda-beda. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Maka jangan sampai latah kita ada orang gila lalu kemudian disebut wali, disalami, dicium tangannya. Ini tidak bisa dibedakan mana yang waras. Nah, kan tidak bisa dibedakan ini mana yang waras nih. Karena ada orang gila dianggap wali. Mestinya ketika kita mengetahui ada orang seperti itu jangan dicium tangannya lalu kemudian seperti itu, kan mestinya hendaknya kita bawa orang tersebut untuk dilakukan pengobatan agar sembuh, bukan malah dipiara. Kadang-kadang dianggap wali, membawa berkah, malah dipiara seperti itu. Bertelanjang dada, pusernya kelihatan, kemudian semua orang mencium tangannya, divideokan, bangga sudah mengambil berkahnya, Masya Allah. Mestinya kita ketika melihat yang semacam itu segera lakukan tindakan pengobatan. Satu, bisa menggunakan pengobatan yang ilmiah, contohnya dibawa ke dokter agar melakukan penanganan yang benar. Dua, pengobatan yang alamiah, berikan obat-obatan tradisional, terapi-terapi alternatif yang tidak bertentangan dengan aturan agama, dibekam misalnya, difasdu misalnya, atau obat-obat tradisional biar sembuh. Tiga, lakukan pengobatan ilahiyah seperti lakukan ruqyah syar'iyah. Kalau perlu kombinasi tiga-tiganya, diminumi pakai madu, dibawa ke dokter dengan obat-obatan, diberikan obat-obatan alamiah, diberikan terapi-terapi supaya sembuh. Malah dianggap wali, membiarkan orang sedang sakit tetap dalam sakitnya. Maka lakukanlah tindakan yang terbaik, tolonglah saudara kita yang butuh pertolongan. Bagaimana kalau itu keluarga kita yang seperti itu? Mestinya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter atau diobati dengan ruqyah syar'i atau dengan obat-obat pengobat tradisional misalnya. Malah dibiarkan begitu saja, dianggap berkahi dan seterusnya. Itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jelaskan wali Allah, kriterianya sangat jelas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau wali itu secara bahasa kita semua bahkan wali. Ada yang wali murid, itu juga wali. Ada yang wali kelas. Nah, ini ada wali kelas juga. Itu juga wali. Ada yang wali apa lagi? Jadi itu memang benar maknanya wali, penolong, pelindung. Nah, itu maknanya benar wali. Dan insya Allah di sini semuanya pernah jadi wali kelas. Pernah wali kelas, wali murid. Nah, wali nikah. Nah, itu juga wali. Bapak-bapak ini wali nikah semua nih. Nah, baik, begitu nggih. Wali Allah adalah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Saya ulangi lagi. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhkan larangan-larangannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan amal-amal soleh dan lainnya. Jadi antum perhatikan di sini, wali Allah itulah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mukmin, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat, ada wali nggak sholat, bagaimana dikatakan wali? Wali nggak puasa, bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdzub. Kata mereka wali majdzub. Maksudnya majdzub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Nggak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak, bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila, bagaimana tentang nasib saya? Saya minta tolong, saya sakit ya. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka bikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali majdzub. Gitu. Dan ada dalam tarekat sufi ada itu disebutkan gitu, tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia, didatangi oleh orang banyak, gila gitu. Bahkan sebagian telanjang gitu. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Nah itu datangi. Ini karena kebodohan, karena ketololan. Nggak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman, yang mereka bertakwa, waras. Wali itu bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam, nggak ada kewajiban, nggak sholat, nggak puasa, tapi dibilang wali. Dalam Islam nggak ada itu. Tapi di Indonesia ada. Dan orang datang ke sana dibilang wali majdzub. Ini enggak ada, dalam Islam tidak ada ini. Ini semuanya bualan daripada orang-orang torekot ini. Yang mereka mengangkat orang seperti ini, yang harus kita pahami bahwa tujuan dari orang-orang di belakang ini merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Karena mereka tidak melaksanakan ibadah sholat dan dibanggakan, oh Syekh ini punya karomah, Habib ini punya karomah, Kiai ini punya karomah. Padahal itu semua keluar biasaan karena dukun, karena sihir, bukan karena karomah. Di Indonesia banyak yang seperti ini, dukun, dan itu dibanggakan. Dalam Islam nggak ada. Dan cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang sampai kepada kita, semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurafat. Khurafat, cerita bohong. Dia bisa jalan di air, dia bisa terbang. Nggak boleh dipercaya. Itu semuanya bohong. Dan nanti akan ada itu. Di bab selanjutnya nanti akan ada tentang hakikat dan syariat. Seperti disebutkan, antum lihat di halaman 425. Di halaman 425. 424, 425. 424, 425. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, wafat tahun 264 Hijriah, pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'd mengatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
menanggapi ucapan itu kurang. Artinya nggak salah, ucapan itu benar, nggak salah, cuma kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggap dia sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Ada yang bisa berjalan di atas, ada yang terbang juga ada, tapi dibawa oleh siapa? Oleh setan, dibawa oleh setan. Maka dikatakan di sini dalam syairnya, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif ala hududi syara' fa innahu mustajrajun wa bid'iyyun. Jika engkau melihat seorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda, mustajraj, ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Jelas itu. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang mukmin yang taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian dari perintah Allah yang paling besar apa? Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau dia masih menyembah kubur, percaya kepada jimat-jimat, ya bukan wali dia. Dia dukun. Dia wajib mentauhidkan Allah, dan dia wajib menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian juga dia melaksanakan sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, ini ukuran, ini tiang agama. Ukurannya sholat, tiang agama. Karena ini jelas dilihat oleh semua orang. Karena ketika dia dikatakan orang beriman, harus dibuktikan imannya dengan dia sholat. Sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini tidak pernah muncul di masjid. Sampai Jumat pun dia tidak muncul. Sampai Jumat itu nggak muncul di masjid. Antum bisa buktikan deh, di mana ada wali atau kiai atau habib yang dibilang dia sebagai wali, antum buktikan ke tempatnya, di daerahnya. Nggak sholat Jumat dia. Ketika ditanya kepada murid-muridnya, kenapa dia nggak sholat? Dia sudah wali. Ya wali, justru wali melaksanakan sholat. Kalau wali yang nggak sholat, ya bukan wali, wali setan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir, orang meninggalkan sholat kafir. Sebagian ulama. Jadi ini sholat termasuk ukuran itu. Dan sebagian besar mereka nggak sholat, sebagian besar nggak sholat. Jadi orang-orang yang dibilang wali di Indonesia ini nggak sholat, atau Jumat mereka nggak sholat. Jadi perbuatan dosa besar. Yang paling besar meninggalkan sholat, perbuatan dosa besar yang paling besar meninggalkan sholat. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ini juga ukuran juga, karena bersama kaum muslimin. Nah mereka kalau Ramadan nggak puasa, wali-wali ini yang dianggap wali oleh mereka nggak puasa. Antum bisa buktikan di tempatnya, di daerahnya, atau di rumahnya. Yang dikatakan wali-wali ini, yang banyak disebutkan di Indonesia ini, wali ini, habib ini, antum bisa buktikan. Ramadan nggak puasa dia, nggak puasa. Dan ini semua bisikan setan, bukan wali Allah. Mereka ada wali setan. Kemudian wali Allah itu juga melaksanakan amal-amal saleh. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang beriman dan beramal saleh. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha meneliti.